Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A yang bakal ngebahas semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce. Jadi kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita cus masuk ke pertanyaan pertama. Dari Ramadaya, gimana biar tiap hari ada penjualan di akun Shopee kita, Kak? Udah hampir nyerah. Sebenarnya gini, kalau lo mau dapet tiap hari dapet penjualan, sesimpel gimana caranya tiap hari toko lo rame didatangin orang. Mikirnya gini loh, lo mau dapetin order, mundur dulu sebelum ada order kan harus banyak orang yang lihat. Nah, gimana caranya nih? Caranya apakah lo mau promosi di sosmed sekencang setiap hari? Mungkin bisa. Tapi lama-lama orang bosan. Atau lo kedua bayar iklan, atau lo nge-live streaming, atau lo bikin konten, atau lo whatever. Nah, itulah yang harus lo lakuin. Gitu ya. Berikutnya dari Apih Peter. Kak, gimana cara kita nentuin harganya pantas buat produk kita sembari membagi komisi dengan para afiliator lain? Sedangkan di sisi lain ada produknya sama seperti kita tapi harganya bersaing atau lebih murah dari kita. Oke, pertama kalau lu udah produknya sama, udah gitu harganya kalah. Oke, pertama kalau gue jadi lu yang gue bakal lihat adalah kenapa harga gue kalah. Apakah gue ngambil untung terlalu banyak? Atau gue nggak ngambil untung sih, tapi kayak lu kalah di supplier. Atau lu kalah di order, jumlah order MOQ gue nggak tahu ya, lu analisa dulu itu kenapa. Oke, kalau lu udah tahu jawabannya, bisa nggak lu benahin supaya lu ibaratnya dapat permainan yang sama kayak dia. Kalau misalnya lu kagak bisa benahin, menurut lu barang lu ini kalau lu jual lebih mahal, bisa nggak lu bikin lebih menarik dari orang lain? Kalau kagak bisa juga, lu kagak bisa lebih menarik, lu kagak bisa lebih murah, lu kagak bisa sama. Nah, ini gue bakal berpikir apakah barang ini layak buat gue jual terus. Oke. Nah, baru di sini kita bahas ngebagi profit dengan afiliator gimana. Karena gini, kalau ada orang bisa jual lebih murah dan dia main afiliator juga, lu mati dong. Bener nggak? Ya kan, jadi basicnya dulu lu benerin nih, bisa nggak nih? Atau salah lu di mana? Atau jangan-jangan lu ngambil dari dia. Ya susah juga gitu kan kalau kayak gitu kan, bener nggak? Nah, persentase bagi afiliator itu sebenarnya ada di, maksudnya gini, udah ada kayak market standarnya. Kategori, misalnya kategori apa nih ya? Kategori beauty kadang udah bisa 10-15%. Tergantung dari barang apa yang lu jual gitu ya. Nah, terus berikutnya, Jerry Purnama. Iklan tiap hari boncos mulu, nggak ada pesanan paling banyak 2. Kalau lu iklan boncos, coba lu lihat ini boncosnya kenapa? Apakah biaya per kliknya kemahalan, keywordnya salah, produknya salah, gitu kan? Atau di mana nih yang salahnya? Karena ketika misalnya kalau kamu nanya boncos ya, aduh ini gue boncos nih tiap hari cuma 2, gitu kan? Ada nggak cara benerinnya? Kalau lu nggak tahu lebih detail ya susah juga, gitu kan? Atau jangan-jangan emang lu yang belum bisa ngiklan, lu yang harus belajar buat ngiklan atau dikerjain sama orang lain yang lebih ngerti, ya. Kalau terus berikutnya, Irdam Apriyadi. Potongan sampai 20% gue rasa udah waktunya buat jualan di website atau medsos sendiri. Bener. Kalau lu ngerasa kayak gitu, memang sih bener juga gitu kan. Lu bisa cobain ya. Kalau lu mau bikin website atau di medsos, lu cobain link creator.id. Di situ lu bisa jual barang dan itu udah ada berbagai payment gateway. Jadi kayak orang beli udah mirip kayak di Shopee, udah mirip kayak di TikTok. Bedanya di situ adminnya itu bisa dibilang nyaris nol gitu kan. Bahkan lu bisa pilih adminnya mau lu yang kena apa sama buyer. Kalau sama buyer ya lu nol. Kalau lu yang kena pun cuma 3%-an. Jadi jauh banget, yang maksud gua kalau ini cuman apa ya, jauh banget sama e-commerce utama, tapi ya memang lu harus punya traffic sendiri gitu ya. Berikutnya, Anita Maaf, mau dong Kak arahan keluar dari pelanggaran. Udah banding ditolak terus, udah kasih bukti-bukti bahwa itu original dari saya, tapi ditolak terus juga. Ini kalau misalnya pelanggaran sebenarnya nggak bukan arahan sih. Tapi satu, lu skill cara ngomongnya, tapi gue nggak tahu lu pelanggarannya apa. Karena lu cuma ngomong pelanggaran, beneran melanggar atau enggak. Atau kalau beneran melanggar ya lu, ya berarti kan jangan gitu lagi gitu ya. Nah, yang kedua, itu juga koneksi. Makanya kalau misalnya gue nggak tahu juga lu seller atau affiliate, kita di Mia sebenarnya bisa bantu ngurusin pelanggaran kayak gitu. Tergantung, ada yang seller bisa, ada yang affiliate bisa. Bedanya apa? Ya bedanya channelnya aja. Kalau seller itu kita lewat namanya TikTok Shop Partner, kalau affiliate itu dari NCM. Gitu ya. Terus Ahlul Koah, permisi Pak, saya baru ngejalanin bisnis di TikTok Shop, lagi fase nge-stuck. Mohon arahannya. Lo kalau lagi fase nge-stuck, nge-stucknya kayak gimana nih? Ngomong-ngomong ya, sebenarnya gue baru ada video khusus tentang stuck. Ini lu bisa lihat di sini, gitu kan? Karena gue jujur gue nggak tahu stucknya di mana. Jadi kalau secara general biasanya sih nggak jauh-jauh dari sini. Tapi kalau secara khusus lu boleh tulis ke komen ke gue yang lebih detailnya produknya apa, stucknya kayak gimana, dan coba ceritain lebih detail, ya. Bintang Weyan, yang paling benci di sini udah ramai orderan, si kurir nggak mau pick up kok. Aduh, kok tenan turirnya, antar sendiri jauh, mau bikin jasa pengiriman nggak bisa. Kalau di satu titik udah ada. Nah, ini gue ngerti, ini gue ngalamin nih, ini juga gue ngalamin nih. Sebenarnya bukan paling benci di sini doang sih, di mana-mana juga kayaknya kadang nyebelin ya. Jadi kayak kita tuh masalahnya bukan masalah nyari order, kadang masalah juga ngajak ribut sama pengiriman.
Bener kan? Iya, emang solusinya kagak ada sih. Atau gini sih, solusinya adalah kalau sekarang ya, kadang kita bisa kerja sama 3PL aja udah sekalian. Memang udah bukan di daerah lu, dipackingin semua, tinggal tapi hitung-hitungan itu masuk nggak harganya, karena sebenarnya kalau dihitung pasti kerasanya lebih mahal, tapi lu bebas pikiran. Nah, tinggal kebebasan pikiran lu semahal apa, kan itu aja ya. Berikutnya terakhir dari Siti Aminah, apakah penalti disebabkan karena telat pengiriman bisa hilang sendiri? Soalnya aku udah banding tapi ditolak. Penalti karena telat pengiriman kagak bisa dibanding, karena itu memang salah. Ya, bisa hilang sendiri nggak? Bisa setelah jangka waktunya. Ya, jangka waktunya itu kalau nggak salah per quarter, tapi gue nggak tahu pas lo kena hitungannya yang mana nih. Kena waktunya kapan nih. Jadi itu dia. Tapi yang penting yang perlu diperhatiin adalah next time hati-hati jangan sampai kena telat lagi, karena kalau di musim-musim campaign memang bisa dibilang kayak orderan lagi banyak, tapi kalau telat pengiriman wah udah deh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi itu dia tadi semua pertanyaan yang udah masuk. Kalau ada yang masih tanyain tulis di kolom komen, jangan lupa buat like dan share.